Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang mata kuliah pengelolaan sumber daya insani. Tarikan tuh nyambung sama dari siapa? Dalam bagian tentang penyeleksian dan penempatan sumber daya insani. Adalah hafalannya kuat. Imam Syafi'i itu kalau Yang jalan pertama adalah penyeleksian. sebab apa kalau tidak ditutup dari itu matematik semua orang Penyeleksian adalah serangkaian acara atau serangkaian kegiatan yang dibikin oleh suatu perusahaan agar mendapatkan sumber daya insani yang maksimal. Pertama ada tujuan penyeleksian. Tujuan penyeleksiannya yaitu yang pertama adalah memilih kandidat terbaik yang memenuhi kualifikasi. Tentunya kita sebagai HR atau misalnya rekrutmen dalam perusahaan, kita akan memilih kandidat yang terbaik untuk memenuhi posisi yang diinginkan atau posisi yang lagi kosong. Yang kedua adalah mengurangi risiko salah rekrut yang berdampak negatif. Nah, ketika kita sudah ada calon yang terbaik, otomatis kita itu mengurangi risiko agar si calon ini yang sudah memenuhi kualifikasi ini agar tidak berdampak negatif bagi perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas dengan menempatkan individu yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Tentu saja tujuan penyelesaian ini agar kita mendapatkan sumber daya insani yang maksimal, agar sumber daya insani ini bisa berperan dan bisa bertanggung jawab dengan posisi yang kosong dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah meminimalkan turnover dengan memastikan kecocokan individu dan perusahaan. Nah, tujuan penyeleksian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu yang masuk ke perusahaan kita atau setiap individu yang kita pilih itu adalah individu yang sesuai dengan pekerjaan, dengan pekerjaan yang dia lamar atau yang pekerjaan yang dalam perusahaan itu kosong. Kemudian yang kedua ada tahapan penyeleksian. Tahapan penyeleksian ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah peninjauan lamaran. Tentu saja kita sebagai HR itu pasti kesan pertama kepada pelamar pekerja itu yang pertama dilihat dari mungkin kurikulum kita atau misalnya CV. Nah, ini peninjauan lamaran ini karena kita bisa tahu dengan lamaran yang sudah diserahkan kepada perusahaan, kita bisa tahu apa background dari si pelamar. Kemudian wawancara awal. Wawancara awal ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengetahui lebih dalam dari lamaran tersebut. Jadi kita bisa memperdalam lewat wawancara gitu. Bisa latar belakang atau misalnya pengalaman dan lain-lain. Kemudian ada tes keterampilan dan pengetahuan. Setelah lulus dari wawancara awal, kita harus memastikan bahwa individu yang kita rekrut itu tidak salah atau mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang pas. Jadi cocok dengan pekerjaan yang diinginkan. Kemudian setelah tes wawancara dan pengetahuan selesai, lolos, biasanya ada beberapa tahapan untuk tes pengetahuan dan keterampilan ini. Itu dikembalikan lagi ke perusahaan untuk tes awal. Kemudian ada wawancara mendalam. Setelah tadi ada wawancara awal, mungkin ini hanya pas wawancara awal hanya sekedar tanya background terus yang gitu. Kemudian wawancara mendalam ini bisa lebih mendalam tentang mungkin bisa tentang kondisi si pekerja gitu. Apakah misalnya dalam si pekerja ini mempunyai misalnya ada penyakit ya, kalau misalnya mengerjakan hal seperti ini nggak bisa. Nah, itu bisa dilakukan dalam wawancara mendalam yang setelah dilakukannya tes keterampilan. Kemudian ada referensi dan pemeriksaan latar belakang. Nah, pemeriksaan latar belakang ini penting karena kita juga sebagai perusahaan itu nggak mau salah rekrut dengan salah merekrut orang yang latar belakangnya bisa dikatakan suram seperti itu. Makanya di beberapa perusahaan juga kan, hampir semuanya kalau sekarang itu diwajibkan mempunyai STNK atau surat kelakuan baik. Itu
baik sehingga tidak berdampak negatif pada perusahaan. yang anak banyak yang Yang terakhir ada keputusan akhir. Setelah melewati beberapa tes di atas, kita sebagai HR atau mungkin kita sebagai perusahaan, kita harus memiliki keputusan akhir amal yang meliputi dari semua ini gitu. Jadi keputusan akhir ini bergantung dari misalnya baca pertama pelaksanaan penyeleksian gitu. Jadi semuanya dibebankan ke keputusan akhir. Itu menjadi krusial karena dengan keputusan akhir ini kita bisa menentukan seorang rekrut atau tidak. Kemudian bisa menentukan juga masa depan si pelamar ini bagaimana gitu. Kemudian setelah misalnya kita penyeleksian, kita ada penempatan. Setelah misalnya seorang pelamar itu udah jadi karyawan di perusahaan kita, kemudian ada yang namanya penempatan. Tujuan penempatan, satu, mengoptimalkan pemanfaatan keterampilan. Nah, penempatan ini bermanfaat untuk mengoptimalkan dan pemanfaatan keterampilan si pekerja yang sudah melamar tadi. Jadi kita sebagai HR itu harus tahu bagaimana mengoptimalkan keterampilan si pelamar agar keterampilannya itu bisa maksimal gitu digunakan untuk perusahaan. Jadi kita harus tahu gimana ini menempatkannya di mana. Yang kedua ada meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua adalah prinsip penempatan. Prinsip-prinsip penempatan adalah keselarasan dengan kompetensi. Kita sebagai HR, kita harus tahu bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sehingga kita menempatkan pegawai itu sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, kesesuaian budaya organisasi. Prinsip ini harus sesuai. Jadi kita budaya organisasi dalam sebuah perusahaan itu agar mengoptimalkan si pekerja bekerja dengan optimal dan berdampak hasilnya bagi perusahaan. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Prinsip penempatan yang ketiga, fleksibilitas ini adalah nanti karyawannya itu harus mau, dan kita sebagai HR itu harus tahu dia itu kalau misalnya ditempatkan di sini mau, karena dia itu misalnya di sini dekat dengan tempat tinggalnya, dan itu bisa menunjukkan fleksibilitas juga. Yang ketiga adalah jenis-jenis penempatan. Jenis-jenis penempatan ada penempatan awal itu di mana kita pas awal kerja langsung kita ditempatkan di situ. Nah itu namanya penempatan awal. Yang kedua ada penempatan organisasi. Jadi ketika misalnya suatu perusahaan mempunyai pegawai yang kompetensinya bagus, kemudian dia perusahaan itu mempromosikan pegawai itu dan memindahkan misalnya tempat kerja, itu adalah salah satu jenis penempatan. Yang keempat adalah mutasi. Jadi kalau misalnya perusahaan besar punya beberapa cabang di beberapa provinsi, kemudian ada satu provinsi yang kosong, biasanya memindahkan satu orang dari pusat ke cabang, itu namanya mutasi. Yang keempat adalah demosi. Demosi ini adalah kebalikan dari promosi, jadi di mana seseorang itu diturunkan jabatannya. Misalnya di suatu wilayah dia berperan sebagai branch manager, kemudian diturunkan ke pusat misalnya sebagai admin, itu disebut demosi. Yang ketiga, selain penyeleksian dan penempatan, ada juga tantangan dalam penyeleksian dan penempatan. Satu adalah ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Nah ini menjadi tantangan yang sangat serius karena kita sebagai perusahaan juga harus memilih tenaga kerja yang kompeten, dan itu di zaman sekarang memang agak susah karena disebabkan sumber daya insannya yang kurang kompeten itu. Yang kedua adalah biaya penyeleksian dan penempatan. Nah ini juga biasanya menguras habis kas perusahaan karena biaya penyeleksian dan penempatan ini lumayan gitu. Karena kita harus mengeluarkan uang selain dari beban gaji tambahan yang lain, itu kita harus membuatkan biaya penyeleksian gitu. Dan itu bukan biaya penyeleksian aja, mungkin biaya tentang tambahan HR, kemudian snack dan yang
ini memiliki dampak signifikan terhadap biaya operasi dalam perusahaan. Setiap kali seorang karyawan meninggalkan organisasi, perusahaan harus mengalokasikan dana untuk proses perekrutan baru gitu. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang keluar, otomatis perusahaan harus mengeluarkan biaya lagi untuk merekrut yang baru. Kemudian ada kesesuaian budaya. Nah, kesesuaian budaya adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, perilaku, dan itu berlakunya di tempat kerja gitu. Karyawan yang tidak selaras dengan budaya ini mungkin kesulitan untuk berkolaborasi dengan rekan kerja. Kalau misalnya karyawannya nggak sesuai dengan budaya kerja di perusahaan, mungkin itu akan menyulitkan kompetensi yang dia punya. Lanjut ke sesi tanya jawab. Karyawan yang lama lebih ke signifikan dibandingkan sekarang kan yang lama kualitasnya pekerjaannya lama nih. Oh, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Bagaimana tanggapan kalian memilihkan karyawan lama dan memilih karyawan baru? Mungkin dalam sudut pandang perusahaan itu ada beberapa faktor yang karyawan lama itu dipecat. Mungkin pertama penurunan performa. Mungkin bisa dibilang karyawan yang lama itu juga loyalitasnya tinggi karena dia bertahan di perusahaan itu. Tapi perusahaan bukan hanya mencari karyawan yang setia kepadanya, tapi juga mencari margin yang besar bagi perusahaan gitu. Otomatis perusahaan melihat dari banyak faktor. Utamanya dari penurunan performa kinerja atau misal mungkin dari kebutuhan kompetensi. Misalnya karyawan lama ini udah bisa mengerjakan dua hal dalam satu waktu, tapi dengan adanya karyawan yang baru dengan energi yang muda itu bisa melakukan dua hal dalam satu situasi. Nah, itu bisa juga dalam pandangan perusahaan itu banyak kemungkinannya, dan tentunya perusahaan juga melihat seseorang bukan hanya dari loyalitasnya aja ya, tapi loyalitas bisa jadi poin penting bagi perusahaan dalam memilih karyawan. Tapi ketika misalnya perusahaan ada pertimbangan lain tentang kompetensi, itu bisa diutamakan gitu sih. Oke, saya ingin bertanya perihal bagaimana solusinya sebuah perusahaan itu dalam menerima banyak kandidat, namun perusahaan itu untuk meminimalisir orang dalam gitu. Gimana solusinya untuk perusahaan agar tidak ada orang dalam atau supaya tidak sisirikan lagi? Pertama, perusahaan itu harus punya, otomatis kan yang bagian merekrut karyawan itu bagian HR ya, bagian HRD. Nah, ini tuh harus seseorang yang kepercayaan dari yang punya bisnis ini. Karena kalau misalnya seseorang yang tidak amanah, mungkin yang tidak dekat dengan bosnya, orang yang tidak kenal dengan bosnya, itu emang berpotensi untuk orang dalam gitu. Karena kalau misalnya dia siapa yang mau ke pabrik ini dengan harga segini, otomatis kan uangnya buat dia, bukan buat bosnya. Nah, dalam hal perusahaan itu harus merekrut HR itu yang memang benar-benar dia udah percaya gitu, untuk meminimalisir adanya misalnya suap gitu, untuk meminimalisir adanya orang dalam yang dimasukkan gitu. Nah, itu perusahaan dalam hal ini tuh harus bisa merekrut HR yang bisa dikatakan berkompeten dan dekat sama dia gitu. Karena kalaupun misalnya seseorang yang udah tahu sifat bosnya bagaimana, itu jarang banget yang untuk mengecewain bosnya, misalnya dengan cara bersuap atau dan lain-lain. Gitu. Tambahan? Ada tambahan? Udah cukup? Cukup. Dari posisi sebagai HRD, terus di saya undang ini banyak kandidat atau banyak lamar yang banyak kandidat, tapi setelah itu memiliki background yang sama,
semuanya. Gimana cara kamu, apa kriteria kamu dalam penyeleksian itu? Sedangkan backgroundnya sama gitu. Sedangkan backgroundnya itu ada sama semua. Terus gimana cara kamu buat menempatkan si pelamar yang kamu pilih ke sisi yang telah kamu tentukan? Itu apa cara gimana gitu? Pertama, background yang sama ini ya naon? Background apakah? Hah? Background pendidikan artinya? Background pendidikan aja yang sama. Semua. Soalnya banyak background, misalnya background pendidikan. Kemudian ada misalnya background dari kerja sebelumnya. Nah, pengalaman kerja. Jadi naon sama? Pendidikan pengalaman kerja. Oke. Setelah pendidikan dan pengalaman kerja semua, misalnya ada 2 orang melamar kerja ke saya, semuanya sama pendidikannya S1, kemudian background kerjanya sama. Misalnya saya lagi mencari supervisor di marketing, semuanya sama lulusan sarjana dan mempunyai pengalaman di marketing. Bagaimana saya bisa menentukan? Pertama, dari wawancara awal ada nih semuanya emang S1 tapi semuanya bisa nggak pakai Excel, pakai Word. Misalnya dari itu misalnya terakumulasi hanya ada 1000 yang bisa pakai Excel atau Word. Setelah itu karena saya butuh di bidang marketing, semuanya bisa nggak menjalankan marketing secara online maupun offline. Misalnya sebagian hanya bisa offline, sebagian lagi nggak bisa online. Dari situ bisa misalnya tinggal 500 lagi tuh. Kemudian setelah kita misalnya setelah dari 500 itu lanjut lagi ke wawancara. Sebenarnya kamu di perusahaan ini itu kalau ditempatkan di supervisor marketing ini apa saja yang kamu lakukan. Nah dari situ kita bisa tahu mana yang selaras dengan kemauan dan tujuan perusahaan. Jadi dalam penyeleksian ini sangat penting karena kita tahu nih karakter ini bagaimana. Walaupun misalnya semuanya backgroundnya sama, tapi kemampuannya pasti beda-beda. Kemudian pemikiran kedepannya juga beda-beda. Jadi kita tanya, kalau misalnya kamu diposisikan sebagai misalnya yang tadi ya eksekutif marketing, apa hal yang akan kamu lakukan? Nah dari semua itu mana nih yang sesuai dengan visi perusahaan atau misalnya tujuan ke depan perusahaan. Nah gitu. Jadi hal yang pertama dilakukan yaitu penyeleksian sesuai dengan kemampuan yang tadi tidak bisa nggak kalau misalnya mereka bisa Excel, bisa Word, terus yang paling penting dalam penyeleksian itu mereka tuh harus sesuai atau sama visinya dengan visi perusahaan. Kemudian Gimana kamu yakin bahwa penempatan itu sesuai gitu. sesuai? Karena kita udah wawancara sebelumnya. Jadi setelah dalam penyeleksian setelah wawancara, oh si ini tuh pasnya di posisi ini nih, si ini pasnya di posisi ini tuh. Dalam HR itu emang ada namanya juga ilmu psikologi gitu. Jadi kita tahu pasti ketika kita wawancara kamu bisa kemampuan ini enggak bisa, jadi kita bisa tahu nih mana yang mau mana yang enggak. Ketika misalnya emang dia benar-benar bisa, oh dia cocoknya di posisi ini. Jadi kita harus yakin, dan berarti gimana cara kita yakin harus bagus dalam sesi penyeleksiannya. Jadi harus benar-benar ketat lah. Cukup? Ada yang mau tanya? Bagaimana contoh CV yang baik dan benar menurut HRD untuk melamar pekerjaan? Tapi CV-nya mau yang bentuk PDF, yang digitaliskan. Kan biasanya CV teh kadang kontennya cuma pose biasa kan, misalkan kayak budget belakangnya kan. Kok boleh memakai foto dengan sedikit bergaya? Nah terus di CV itu teh poin yang harus kita jawab yang bisa menarik si HRD ini teh apakah dari background yang harus ditonjolkan pertama gitu kan? Apakah background pengalaman atau dari background pendidikan? Ya. Pertama yang harus ditonjolkan dalam CV itu ya, ini pengalaman saya bicara kerja itu pertama itu
pengalaman kerja, dan pengalaman kerja ini sesuai dengan apa yang kita lamar. Contoh, kita mau melamar kayak tadi SPP marketing. Dalam pengalaman itu kita harus punya juga nih pengalaman sebagai marketing minimal pengalaman sebagai marketing 2 tahun dalam bidang ini. Nah itu tuh menjadi pertimbangan yang sangat berat itu bagi perusahaan itu tuh menjadi hal yang poin besar dalam Shopee yang harus itu gitu. Kemudian menurut saya pendidikan itu sekarang tuh agak dikesampingkan dibanding dengan pengalaman, karena faktanya itu banyak S1 yang udah kompeten dibanding dengan lulusan SMA SMK gitu. Jadi banyak lulusan SMA SMK yang lebih berkompeten dari S1 gitu. Nah, itu yang mungkin disebabkan karena lulusan S1 pas kuliahnya malas-malas gak merhatiin gitu. Nah itu tuh jadi apa ya, jadi pertimbangan juga bagi perusahaan gitu. Dan emang perusahaan itu sekarang itu pertimbangan banyaknya itu di pengalaman gitu, pengalaman kerja yang sesuai dengan yang dia lamar gitu. Kemudian apakah dalam pose foto sebaiknya ini mah ya, emang nggak ada ketentuan CV itu fotonya gimana, tapi perusahaan bisa menilai dengan foto yang formal, dengan foto yang bagus itu karakter dia bagaimana. Jadi kalau misalnya kita fotonya sambil bergaya, itu perusahaan bisa saja menilainya itu sebagai mungkin dia ngelamar ke sini hanya apa ya, hanya main-main, karena dengan fotonya aja dia gak serius dengan bergaya gini. Beda dengan kita memasang foto formal di CV kita, perusahaan juga akan mendapat apa ya, akan mendapatkan kesan enak lah gitu, karena kan dia sebagai pelamar gitu. Sebagai pelamar otomatis kita harus apa ya, memasang foto yang formal dan bagus gitu ya. Kalau untuk baju dan lain-lain mah diusahakan bajunya itu pakai yang berkerah dalam foto itu ya. Mau kemeja putih, kemeja apa, yang penting bajunya itu yang berkerah dalam foto CV itu gitu. Baju berkerah, kemudian latarnya bisa biru atau merah gitu. Cukup, Mila? Ada lagi? Ada yang bertanya? Terima kasih yang sudah bertanya dan sudah memperhatikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.